Matur nuwun. Terima kasih sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang berbahagia, insya Allah ibu-ibu sholihah semua ini. Hmm, Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi kesempatan yang sangat berharga kali ini bisa bertemu dan insya Allah kita akan berdiskusi dan bisa insya Allah juga ada proses saling belajar ya. Nah dan tentu saja dalam rangka ulang tahun ini kasihan Ar-Raudah ya. Ini, eh, kami mengucapkan selamat. Semoga terus ibu-ibu terus diberikan kemudahan untuk menebar kebaikan. Ya, sudah di dalam agama kita mencari ilmu itu kan wajib ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi dari lahir hingga mati ternyata yang diajarkan oleh Islam sekian abad yang lalu itu ternyata sekarang baru digembar-gemborkan belajar sepanjang kehidupan ya, life cycles sepanjang kehidupan itu disarankan padahal kita Islam sudah mengajarkan sekian puluh tahun, sekian puluh abad yang lalu ya. Nah, menikah alhamdulillah mungkin semoga terus ibu-ibu bisa menebar kebaikan sekaligus untuk terus meningkatkan ilmu. Ya, hari ini kita akan bicara tentang trauma. Nah, ini trauma ini istilahnya sangat populer nih. Sangat populer, semua orang mudah sekali mengucapkan trauma. Sebenarnya apa pengertian trauma itu seperti apa gitu. Nah, saya dan Bu Eli, yes, saya kira itu pada hadir ternyata masing-masing pada punya kesibukan sendiri sehingga malam ini Bu Eli tidak bisa hadir mungkin. Nah, saya dan Bu Eli itu lama bekerja bersama di Women Crisis Center. Women Crisis Center tertua di Indonesia itu ada di Jogja, namanya Rifka Anissa. Rifka Anissa Women Crisis Center. Nah, kami sebanyak bekerja dengan perempuan dan anak korban kekerasan dalam keluarga. Jadi memang segmennya itu dikhususkan eh, untuk perempuan dan anak korban keluarga gitu. Sehingga eh, eh, trauma-trauma yang kami hadapi itu lebih banyak bersumber dari kekerasan dalam keluarga. Namun kemudian ketika saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Psikologi UAD, ya saya tadi belum kenalan ya, kok langsung ngoncol aja nanti menyusul. Ternyata saya banyak berhubungan dengan trauma dalam bentuk yang lain, ya, yang itu disebabkan oleh bencana. Ya, yang terakhir yang kami dampingi adalah anak-anak yang mengalami trauma karena salah satu ruangan di kelasnya itu runtuh. Jadi akibat konstruksi yang tidak memadai, ternyata runtuh. Nah, ada salah satu siswa meninggal. Jadi ada sekitar 460-an siswa yang, wah itu sudah bisa dibayangkan seperti apa. Yang meninggal satu. Yang menyaksikan kejadian tidak sampai 25 orang, tapi hebohnya satu kompleks sekolah itu banyak yang sekali yang mengalami trauma. Nah, jadi betul sekali ini menjadi penasaran seperti apa sih trauma itu. Oke, baik. Ini saya kembali setback ke depan dulu. Saya mau perkenalkan dulu. Nama saya, nama panjang saya Mutiatus Solihah. Saya biasa dipanggil Muti atau Mutia. Nah, tadi sudah saya sampaikan, saya dulu bekerja sebagai konselor bersama Ibu Eli di Women Crisis Center, Rifka Anissa. Kemudian dilalah ini saya dan Bu Eli itu sama-sama pindah kerja ke Fakultas Psikologi UAD. Ya saya yakin memang itulah destiny saya, sudah dari Allah sudah diatur saya ke sana bersama Bu Eli. Kemudian saya menikah punya 2 anak. Ini saya membayangkan
suasananya di Paris seperti apa. Saya sekali pernah punya kesempatan pergi ke Paris sebelum pandemi, agak lama, jadi sudah lupa saya tahun berapa itu. Tapi kenangannya agak buruk karena ternyata di subway itu banyak copet ya. Jadi kenangan saya kenangan yang kurang manis gitu. Jadi, nah, jadi Pernah sampai copet, sekarang, Bunda? iya kecopetan di Oh, subway. Masya Allah. Ya, jadi ya kenangannya itu. Untungnya tuh saya terbiasa dengan suami itu kalau pergi uangnya dibagi dua itu. Kamu bawa ke separuh, saya bawa separuh gitu. Jadi waktu dicopet ya hilang separuh gitu. Dan kemudian copetnya itu sebelum pintu nutup melemparkan dompetnya, jadi identitas kembali, tapi uangnya diambil. Wah, profesional sekali, cepat sekali dia bekerjanya. Hari ini saya rasa perkenalan dari saya cukup ya, itu ya, nanti monggo kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut bisa sambil diskusi saja. Saya minta izin ini untuk share screen, jadi materi diskusi saya hari ini. Silakan Bunda, sudah bisa langsung share screen. Ya. Oke. Nah, baik. Nah, trauma, betul sekali tadi pertanyaan, trauma itu apa sih gitu kok membuat penasaran ya kalau kita lihat orang yang mengalami trauma berat, nah, itu kita kenal biasanya dengan post traumatic stress disorder gitu ya. Kalau sudah ada disorder berarti sudah ada gangguan. Dalam istilah psikologi, gangguan itu sudah memenuhi diagnosis tertentu gitu. Nah, jadi trauma sendiri sebenarnya seperti ini ya, respon emosional terhadap kejadian yang mengerikan. Mengerikan artinya tidak biasa, menakutkan, dan menakutkannya bukan hanya menakutkan yang biasa, biasanya menakutkannya dalam level yang tinggi gitu. Ya, dan itu biasanya ditemukan pada peristiwa kecelakaan, ya, kekerasan, kemudian bencana, baik bencana man-made disaster maupun natural disaster ya, bisa bencana alam, bisa bencana akibat ulah manusia. Nah, atau terjadi pada orang yang mengalami ancaman secara fisik atau emosional. Jadi tidak selalu harus sudah terjadi. Ya, tetapi bisa juga sumbernya itu, kejadiannya itu adalah kejadian yang tidak terjadi dalam situasi nyata, tetapi itu sangat mengancam. Ya, nah, maka itu bisa saja dialami oleh siapa? Bisa oleh orang yang langsung mengalami peristiwa traumatis tersebut. Misalnya orang yang saya sampaikan tadi adalah anak siswa-siswa yang berada di ruang di mana atapnya runtuh. Di situ mereka mengalami secara langsung. Sehingga ada yang terluka, ada yang meninggal, ada juga yang tidak mengalami luka fisik apapun. Ya, tetapi mengalami luka psikologis. Ya, psikis atau psikologis. Nah, jadi tidak langsung itu langsung mengalami. Kemudian, nah kenapa 460 anak ikut ramai semua? Apa mereka menyebut saya trauma. Nah, karena mereka tidak mengalami tapi menyaksikan. Jadi menyaksikan pun ini bisa menjadi sumber trauma. Oke. Nah, kemudian juga bisa juga kalau seseorang mengetahui orang yang dekat dengannya itu terancam oleh peristiwa traumatis tersebut. Ya, misalnya orang tua yang itu ternyata juga mengeluhkan gejala-gejala yang sama dengan yang dialami oleh guru. Ya, yang mengalami kejadian traumatis di sekolah. Nah, kemudian juga bisa terjadi pada peristiwa yang berulang kali. Ya,
disajikan ya detail grafis dari peristiwa traumatis ya. Nah, misalnya orang yang kita menyaksikan atau tidak menyaksikan secara langsung, tetapi kita dipaparkan pada tayangan tentang peristiwa traumatik tersebut secara berulang. Nah, ini terjadi pada saat Indonesia mengalami tsunami di Aceh. Nah, itu diulang-ulang terus. Sehingga orang yang tidak mengalami dan tidak berada di tempat, di dekat tempat tersebut juga ikut mengalami, menunjukkan gejala-gejala trauma. Nah, itu. Jadi sangat luas ya. Nah, anak-anak di Palestina tadi seperti apa? Nah, mereka selamat, mungkin tidak mengalami penyiksaan secara langsung, mungkin tidak mengalami, tetapi tidak mengalami peristiwanya yang mengerikan, tidak menyaksikan, tetapi mereka tahu bahwa hidupnya terancam. Jadi ancaman yang berulang. Ya, yang dia tahu, meskipun mungkin tidak mengalami secara langsung, dia tahu hidupnya itu berada dalam risiko tinggi untuk mengalami peristiwa yang mengerikan. Nah, bisa jadi itu menjadi salah satu sumber. Ya. Nah, sumber trauma gitu atau peristiwa traumatiknya. Nah, dalam situasi perang mungkin lebih mudah dipahami. Tetapi dalam situasi normal sehari-hari pun peristiwa seperti itu juga bisa terjadi ketika satu keluarga itu mengalami kekerasan, ada family violence di dalamnya, kekerasan dalam keluarga. Nah, mungkin anak yang menyaksikan ibunya mengalami kekerasan, ya, atau anggota lain, keluarga lainnya mengalami kekerasan. Itu bisa juga menjadi salah satu peristiwa traumatik ya yang bisa menimbulkan trauma bagi anggota keluarga. Nah, sebenarnya setiap peristiwa mengerikan atau menakutkan itu berkembang menjadi trauma ya. Kalau istilah trauma awam sehari-hari, semua hal yang respon setelah kejadian kita sebut itu trauma, ya. Tapi sebenarnya dalam istilah psikologi itu ada istilah yang disebut dengan reaksi stres akut, gitu. Jadi reaksi stres itu yang mengikuti kejadian yang menakutkan. Ya, kejadian tersebut dikenal sebagai traumatic event. Kejadian traumatis diikuti oleh respon stres. Nah, respon stresnya awalnya itu akut. Ya, kalau akut itu berarti gejalanya berkembang dengan cepat sementara tidak berlangsung lama. Ya. Nah, kemudian ada jangka waktu tertentu ya, yang dikenal dengan yang dikatakan itu sebagai batasan reaksi stres akut. Nah, kemudian ini untuk membedakan bagaimana orang yang mengalami gangguan stres akut ini akan berkembang menjadi ya trauma post traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma atau tidak. Kalau gangguan stres akut tadi dalam jangka pendek, biasanya berlangsung 3 hari sampai kurang dari 1 bulan. Kalau gejala-gejala yang dialami itu berkepanjangan, ya dari 1 bulan lebih, ya bahkan ini bisa berlangsung seumur hidup, itu biasanya ditengarai masuk ke dalam diagnosis post-traumatic stress disorder. Nah, kemudian kalau begitu apakah bahaya enggak ini akut stress disorder ini atau gangguan stres akut ini? Nah, meskipun ini dalam jangka pendek, ini tetap kita perlu waspadai. Kenapa? Karena kalau tidak tertangani, maka berisiko untuk berkembang menjadi gangguan stres pasca trauma. Atau istilah populernya adalah PTSD. Nah, tentu saja kalau sudah berkembang menjadi PTSD, maka akan lebih sulit untuk diatasi. Nah, kemudian dari gangguan stres
akut ke PTSD. Nah, coba ini kita cermati. Kalau kita lihat gejalanya tuh mirip sekali. Gitu. Ya. Nah, cuma tidak di yang di kanan, yang post traumatic stress disorder itu intensitasnya lebih tajam. Ya. Nah, kalau hampir sama ini ya. Yang ada mimpi atau kilas balik, bisa juga ingatan yang berulang, bisa juga ilusi. Itu kita temukan di kedua diagnosis ini. Ya, kemudian ada juga yang sama adalah menghindari. Hampir semua sama ya ini. Nah, kemudian bedanya apa? Bedanya adalah ketika di PTSD itu lebih dari 1 bulan tidak hilang gejalanya. Ya, kemudian gangguan yang ditimbulkan tentu saja juga lebih luas dan lebih serius sehingga akan mengganggu fungsi kehidupan orang yang mengalami trauma itu dalam berbagai area penting kehidupannya. Ya. Nah, kalau begitu, kalau kita lihat bentuknya seperti apa? Kalau bentuknya kita tidak melihat bedanya ya, misalnya di situ adanya ingatan yang mengganggu sebenarnya lebih lebih tepat dikatakan re-experiencing, pengalaman yang berulang ya. Nah, ini bisa muncul dalam bentuk ingatan, bisa muncul dalam bentuk mimpi buruk, ya, bisa dalam bentuk ilusi atau persepsi seolah-olah dia berada kembali di peristiwa traumatik tersebut. Seperti yang saya temukan terakhir pada sekolah runtuh tersebut, guru itu seolah-olah masih ketika mendekati ruangan tempat terjadinya bencana, itu dia seolah-olah merasa, wah saya langsung keringat dingin Bu, yang dia sampaikan. Kenapa yang terjadi? Kenapakah saya seolah-olah berada kembali di situasi tersebut? Itu merupakan salah satu gangguan persepsi ya. Jadi persepsi seolah-olah peristiwa tersebut berulang kembali. Saya punya klien yang mengalami perkosaan oleh pacarnya. Itu berkembang menjadi trauma yang berkepanjangan, jadi sudah masuk dalam kategori PTSD. Salah satu gejala yang dialami adalah mimpi buruk, ingatan berulang, itu yang ringan. Yang berat adalah tadi persepsi. Berapa kali dia hampir tertabrak mobil di jalan, karena apa? Ketika sedang menyeberang jalan, itu dia melihat orang berkelebat di seberang jalan, itu seolah-olah mengingatkan pada pacarnya yang dulu yang melakukan perkosaan. Sehingga dia berhenti di situ. Ya alhamdulillah bisa selamat. Ini jadi seperti saya jadi ingat ini kalau kita nonton drama Korea itu seperti itu. Adegannya ketabrak. Nah, seperti itu. Nah, tentu saja ini sangat mengganggu ya. Mimpi buruk apalagi ini karena mimpi buruk ini membuat orang tidak bisa tidur nyenyak. Jadi biasanya mengalami gangguan tidur. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu klien saya yang mengalami perkosaan tadi, selama bertahun-tahun setelah kejadian tersebut, dia tidurnya itu sambil duduk, tidak pernah berbaring. Nah, ketika mengikuti terapi dan dia kemudian bisa berbaring kembali, dia ungkapannya adalah ternyata enak ya tidur telentang. Ya, saya probing ya, saya tanyakan, oh selama ini bagaimana Anda tidur? Dia bilang, saya tidurnya sambil duduk. Kenapa? Sejak peristiwa itu, saya tidak bisa tidur telentang. Karena kalau saya duduk, maka setiap saat ada serangan lagi, saya bisa lari. Padahal dia tinggal sendiri di rumah yang terkunci, tapi dia seolah-olah di dalam kepalanya itu siap siaga terus, seolah-olah peristiwa itu bisa terjadi kapanpun. Kalau
dipikir dengan logika tidak mungkin terjadi. Ya. Nah, salah satu korban perkosaan lain yang kemudian ini jadi anak asuh saya dan sekarang alhamdulillah sudah lulus dari Fakultas Psikologi dan dia menjadi relawan mendampingi orang-orang yang mengalami kekerasan juga. Ini dia diperkosa oleh omnya pada saat masih anak-anak. Omnya masuk penjara. Tapi dia seolah-olah dihantui oleh peristiwa tersebut. Jadi kalau jalan di tempat umum, dia akan berapa langkah dia akan nengok ke belakang. Kenapa? Karena seolah-olah ada hitam-hitam yang mengikutinya di belakang. Nah, ini salah satu contoh. Mungkin dialami juga yang disampaikan oleh, saya tidak melihat filmnya yang di Palestina tadi, mungkin juga hal-hal semacam ini juga terjadi. Ya. Kemudian penelitian kami terhadap 10 anak-anak yang mengalami kekerasan seksual, itu ternyata mengalami gejala re-experiencing dalam bentuk mimpi buruk. Semua 10-10-nya itu mengalami. Bentuknya beda-beda, tapi temanya itu dikejar-kejar. Ada yang dikejar robot, ada yang dikejar bentuk yang nggak jelas, ada yang dikejar-kejar bentuk orang dan sebagainya. Nah, ini bentuk-bentuk gangguannya. Kemudian, nah, ada upaya untuk menghindari hal-hal yang semua hal yang mengingatkan pada trauma. Ini dua-duanya mengalami gangguan stres akut maupun gangguan stres pasca trauma. Ya, jadi memang intensitasnya nanti yang berbeda. Ya, penghindaran ini tentu saja bisa semua hal yang mengingatkan pada trauma, bisa orang, bisa tempat, bisa peristiwa, bisa waktu. Ya, jadi ada mahasiswa saya yang dulu mengalami trauma. Ya, ketika jadi karena di dalam keluarganya ada kekerasan, kemudian dia dibesarkan oleh neneknya, pada saat neneknya meninggal, itu menjadi trauma buat dia. Jadi begitu masuk ya bulan tertentu di mana itu mengingatkan dia di bulan tersebut neneknya meninggal, dia merasakan sakit sekujur tubuhnya. Itu contoh. Ya, jadi sehingga dia berusaha menghindari semua hal yang mengingatkan pada itu. Berusaha untuk melupakan. Nah, itu sulit sekali. Ya. Ada juga yang berusaha menghindari tempat-tempat tertentu. Ya. Yang mengingatkan. Ya, di jalan tersebut saya dulu pernah mengalami misalnya kejahatan. Maka jalan tersebut ditandai di dalam kepalanya, di dalam otaknya bahwa itu sesuatu yang berbahaya, maka harus dihindari. Kemudian ada perubahan negatif dalam pikiran dan suasana hati. Ya, nah ini. Ya, pikiran negatif tentang diri sendiri, tentang orang lain, tentang dunia, tentang masa depan. Ya, kemudian juga sebagian dari peristiwa tersebut, bagian pentingnya itu hilang, lupa. Ya, seolah-olah lupa. Mungkin memang secara sengaja dia melupakan, saking kuatnya dari dalam dirinya, bahwa saya nggak mau mengingat itu, sehingga kalau ditanya dia lupa. Ya, nah pikiran negatif tentang diri sendiri itu merasa bersalah dan sebagainya ini juga biasanya terjadi pada bukan korban ya, lebih mudah mengatakan penyintas ya, karena korban itu pasif, kalau penyintas itu lebih aktif. Pada penyintas atau survivor yang seolah-olah dia mengapa saya tidak melakukan, dia merasa bersalah atas apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Ya, kasus klien saya mengalami perkosaan oleh pacarnya tadi, kenapa saya percaya pada pacar saya sehingga saya mau malam-malam diminta datang ke sana karena dia sakit. Mengapa saya melakukan? Mengapa? Tapi juga bisa juga muncul kekerasan, mengapa saya tidak melakukan ini? Mengapa saya tidak bisa berteriak? Mengapa saya tidak bisa melarikan diri dan sebagainya? Ya, ini bisa menjadi sangat menyiksa sehingga dia memiliki pikiran negatif tentang dirinya sendiri, termasuk sudah kotor, sudah kalau di dalam kasus kekerasan seksual biasanya seperti itu. Ya.
sudah merasa sangat kotor sehingga dia mandi sebersih-bersihnya, sehingga ketika dibawa ke polisi misalnya mau diproses secara legal, barang buktinya hilang gitu. Ketika dilakukan visum, ya mungkin bekas-bekas sperma itu sudah hilang karena saking dia merasa kotor, dia mandi sebersih-bersihnya. Ya, contohnya seperti itu. Nah, kemudian pada penyintas tertentu itu sampai merasakan seolah-olah dia hidup di dalam dunianya sendiri. Ya, ini saya menemukan pada klien saya yang diperkosa oleh ayahnya. Jadi dia melihat orang lain itu seperti melihat TV, seperti hidup di TV. Ya, jadi dia datang ke crisis center itu tujuannya awalnya ingin dilakukan dampingan oleh pengacara, ingin supaya status hukum dia sebagai anak bapaknya itu dihilangkan. Karena dia sangat benci dengan ayahnya. Nah, jadi sehingga setelah diproses konseling, sehingga kita dampingi secara hukum dan secara psikologis. Tentu saja tidak bisa ya orang anak memutuskan status hukum seperti itu, sehingga yang kita lakukan adalah pendampingan pemberdayaan secara psikologis. Ya. Nah, seolah-olah masa depannya suram atau tidak punya bayangan tentang masa depan. Bahkan dia tidak punya, saya mau hidup seolah hidup-hidupnya itu hanya menjalani kehidupan sehari-hari, satu hari, hidup sehari demi hari. Tidak bisa membayangkan, future shorten, gitu. Seolah-olah masa depannya itu seperti terputus gitu. Saya nggak bisa membayangkan, kayaknya saya sih akan mati muda dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian perubahan atau reaksi fisik. Nah, ini sangat menonjol dan ini membuat klien menderita ya. Biasanya penyintas itu sangat menderita. Ya, mudah terkejut, mudah tersinggung, mudah marah, waspada berlebihan terhadap bahaya. Seperti tadi yang klien saya yang tidur sambil duduk, karena suara kecil saja sudah membuat dia terkejut dan lari. Ya, dia pengen lari, tapi begitu pintu tertutup dia baru sadar, oh iya saya berada di rumah. Ya. Nah, kemudian perilaku merusak diri. Mengapa? Karena dia tidak sanggup untuk mengembangkan penyesuaian diri terhadap peristiwa traumatik. Jadi dia mungkin bisa lari ke minuman keras ya, obat-obatan, dan perilaku berbahaya lain, ngebut dan sebagainya. Ya, ini. Jadi itu kira-kira seperti itu. Nah, untuk melakukan diagnosis, nah ini tidak saya bahas secara khusus karena memang agak spesifik. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu. Jadi kalau ini nanti dijabarkan dalam bentuk kriteria diagnostik itu lebih rinci lagi. Syarat pertama ada peristiwa. Misalnya peristiwanya harus misalnya menimbulkan ketakutan yang amat sangat dialami oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Kemudian ada gejala-gejala tadi kilas balik dalam bentuk mimpi, ingatan, ilusi dan seterusnya. Itu ada kriteria tertentu seperti itu dan tentu saja berlangsung lebih dari 1 bulan kalau untuk diagnosis post traumatic stress disorder. Nah, kemudian apakah sama gejalanya pada anak dan orang tua? Sebenarnya yang gejala yang saya sampaikan tadi sama. Cuma pada anak-anak biasanya juga ada tanda-tanda lain. Ya. Itu adanya seolah dia takut, tetapi secara nggak sadar dia tuh ingin mengulang peristiwa tersebut melalui gambar, melalui permainan, ya. Jadi seolah-olah dia ingin takut, tetapi tidak bisa mengendalikan diri untuk menghadirkan peristiwa tersebut dalam bentuk ya permainan. Ya bisa menggambar, bisa berbentuk permainan yang itu tema tentang peristiwa traumatik. Nah, ini saya temukan juga di Indonesia itu kan perumahan itu kadang-kadang sekarang tidak
saking mahalnya lahan tidak memperhatikan keselamatan. Jadi rumah-rumah yang di pinggir sungai, sungai besar, dan itu tidak ada jarak. Di pinggir sungai persis itu ada jalan yang menuju ke perumahan. Nah, dan itu tidak berbatasan langsung dengan sungai. Ketika sungainya terjadi banjir seperti sekarang itu, masa-masa yang mendebarkan ya, itu bisa langsung air itu menenggelamkan rumah-rumah di sekitarnya. Nah, anak-anak yang di sana, ya, waktu diberikan intervensi, jadi waktu diberi intervensi itu, salah satunya saya minta untuk menggambar. Tema gambarannya itu ya tema menggambar. Mereka takut, tapi secara tidak sadar menggambarnya adalah menggambar peristiwa trauma. Gitu. Kemudian anak-anak juga bisa mimpi menakutkan ya. Tapi belum tentu peristiwanya jelas. Tadi yang saya sampaikan di depan tadi. Bahwa kadang yang anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ternyata bentuk mimpinya itu seperti dikejar-kejar, ada robot, ada bayangan, ada orang yang besar sekali dan sebagainya. Nah, kemudian ada istilah regresi kembali ke tingkat perkembangan sebelumnya. Artinya apa? Anak-anak yang sebenarnya sudah mandiri, misalnya ke kamar mandi sendiri berani, tidur sendiri berani, tiba-tiba menjadi rewel kembali, menempel terus pada ibunya. Ya, sehingga mungkin ibunya jengkel juga gitu. Kalau ibunya tidak paham. Jadi memang betul sekali ibu-ibu harus paham tentang bagaimana mendampingi anak yang mengalami trauma. Ya, jadi dia tahu bahwa anaknya itu tidak sengaja rewel gitu. Kenapa? Karena dia sendiri juga tidak tahu bagaimana melakukan coping, bagaimana melakukan penyesuaian, mengatasi kekhawatiran, kecemasan yang muncul setelah terjadi peristiwa traumatik. Nah, sementara orang tua itu sibuk ya, karena mungkin dia kalau konteksnya tadi bencana ya, dia masih upaya survival, bagaimana melanjutkan kehidupan, hidup di tempat pengungsian ya, yang serba tidak pasti, anytime bahaya bisa datang lagi. Misalnya kalau itu bencana seperti tanah longsor, gempa, itu kan setiap saat bisa terjadi bencana susulan. Itu orang tua sudah sangat stres, anaknya rewel. Nah, kalau tidak diajarkan bagaimana melakukan penyesuaian diri terhadap situasi tersebut, maka rentan untuk untuk melakukan kekerasan pada anaknya, dan itu bisa memperparah kondisinya. Nah, kemudian ini ya, trauma yang berkepanjangan yang tidak tersembuhkan. Nah, ini bentuk-bentuknya nanti bisa berkembang menjadi gangguan jangka panjang. Ya, misalnya ini kekhawatiran untuk tidak diperhatikan, diabaikan. Jadi mungkin jadi pencemburu karena seolah-olah dia kehilangan semua perhatian. Ya, tubuhnya jadi seperti itu. Ya, bisa juga berkembang jadi jadi orang yang depresif gitu ya. Kecemas, anxiety, cemas, merasa bersalah atau malu, ya, adiksi, mengembangkan perilaku adiksi. Ya, bisa alkohol, bisa rokok, bisa belanja dan sebagainya. Kemudian mudah marah. Nah, ini biasa juga terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa ya. Nah, kemudian tadi gangguan tidur ya, karena mungkin dia mengalami kilas balik dalam bentuk mimpi. Irritability, mudah tersinggung, mudah terprovokasi emosinya. Rasa harga diri, self-esteem, rasa harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan, jadi sangat cemas, sangat takut terhadap kegagalan. Nah ini tentu saja kalau untuk anak-anak ini sangat menghambat proses tumbuh kembangnya, karena itu akan biasanya akan manifest dalam bentuk gangguan di sekolahnya. Saking takutnya dia gagal, mungkin malah dia melarikan diri, ya. Tidak menolak sekolah, tidak membolos, tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Ya, kemudian ini PTSD tadi sudah ya, trauma yang berkepanjangan. Kodependensi lah, ini mengembangkan perilaku
tergantung kepada orang lain. Nah, mungkin juga orang lainnya misalnya di keluarga mungkin saling ketergantungan yang tidak sehat. Ya, jadi tidak bisa mengembangkan pribadi sendiri ya. Jadi seolah-olah itu harus ada orang lain yang selalu tempat kita bergantung. Ya. Kemudian menolak perubahan positif. Dia menderita di dalam situasi tersebut, tetapi dia nggak mau kalau disuruh keluar dari situasi tersebut. Karena dia berusaha meyakinkan bahwa aku tuh menderita dan peristiwa itu nyata. Anytime bisa terjadi lagi. Nah, gitu. Ya, perubahan suasana hati tadi itu hampir sama dengan irritability tadi ya, moodnya mudah berubah. Ya, dari gembira, sedih, dan sebagainya. Nah, kemudian mencari apa ya external validation. Jadi dia itu apa ya seolah-olah itu dia ingin memiliki kebutuhan orang lain itu mengakui bahwa dia memang menjadi korban atau dia memang mengalami peristiwa tertentu. Maka ini nanti juga penting bagi kita ketika kita mendampingi orang yang mengalami trauma, kita perlu melakukan ini. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk lainnya ya. Nanti ini saya lewati saja, nanti waktunya kayaknya sudah terlalu cepat berlalunya. Sayanya yang tidak bicara sistematik, jadi tidak bisa sampai meringkas dengan cepat. Karena saya tuh senang kalau cerita tentang sesuatu yang itu bisa saya ilustrasikan dengan pengalaman sehingga itu memang nyata dalam kehidupan. Jadi dari trauma ke PTSD itu butuh tidak semua orang yang mengalami trauma itu berkembang menjadi PTSD. Ya, jadi ini penelitian di Amerika itu hanya 3,6% orang dewasa itu yang mengalami PTSD di tahun saat dilakukan itu. Tentu saja kalau sepanjang hidup itu banyak ya, kalau dilihat dari persenannya. Tetapi dari sini kita bisa melihat orang yang mengalami peristiwa traumatik mungkin jauh lebih banyak, tetapi tidak semua berkembang menjadi PTSD. Ya, nah ini. Nah, kemudian apakah kalau begitu apakah kita abaikan ya? Jangan sampai, kalau bisa sih begitu, menunjukkan gejala-gejala trauma akut ya segera diatasi supaya tidak berkembang lebih lanjut. Karena kalau akut itu biasanya gangguannya temporer, meskipun berat tapi temporer gitu. Begitu diatasi, orang misalnya tadi saya sampaikan yang di SD itu, begitu kita dampingi selama 1 minggu sudah anak-anak ceria kembali, siap kembali untuk ke sekolah. Guru-guru juga sudah bisa tidur nyenyak, mereka juga sudah siap untuk mendampingi anak-anak kembali. Ya, nah itu. Nah kemudian faktor risiko itu orang-orang yang mengalami kemungkinan lebih besar untuk mengalami trauma. Ya, ini adalah orang-orang yang mengalami peristiwa-peristiwa mengerikan atau menakutkan yang intensitasnya tinggi atau dalam jangka lama. Misalnya anak-anak yang tinggal dalam kekerasan dalam rumah tangga. Ya, dan itu sering dialami, ya, kekerasannya berat lagi itu, maka mereka lebih berisiko untuk mengalami trauma. Nah, kemudian di masa lalu pernah mengalami peristiwa traumatik lain. Nah, di masa kecil misalnya ya. Kemudian ketika tidak tersembuhkan sepenuhnya, ketika mengalami peristiwa kehidupan lain yang berat, itu lebih mudah untuk tersulut kembali. Nah, kemudian orang-orang yang memiliki pekerjaan yang berisiko ya, seperti pemadam kebakaran, kemudian yang akhir saya habis dialog dan seru banget dialognya itu relawan bencana, itu luar biasa ternyata. Bencana itu orang lain disuruh mengungsi, mereka disuruh datang. Dan terjadi banyak drama di sana. Dan tidak ada yang pada saat orang lain mengalami masalah mereka harus turun ke sana, tapi pada saat mereka mengalami masalah ini si pahlawan ini mau mengeluh pada siapa, tidak ada sistemnya yang melakukan validasi terhadap penderitaan mereka.
ya. Sehingga kasus bunuh diri di antara relawan bencana itu juga ditemukan di seluruh dunia, ya. Kemudian ada riwayat penyalahgunaan zat, ya, ya bisa narkoba, bisa alkohol dan obat-obatan lain, ya. Itu kurangnya sistem pendukung yang baik dalam keluarga dan lingkungan, ya, lingkungan teman gitu. Teman itu maksudnya lingkungan. Jadi orang-orang yang tidak memiliki supporting system sosial itu biasanya juga lebih mudah untuk terkena trauma. Kemudian kalau ada riwayat di dalam keluarga itu yang memiliki gangguan mental atau masalah-masalah psikologis, artinya di dalam keluarga tersebut memang sudah ada kerentanan untuk mudah mengalami stres, cemas, dan depresi. Jadi ini faktor risiko. Ya, jadi faktor risiko belum tentu terjadi, tetapi ketika dihadapkan pada peristiwa traumatik itu akan meningkatkan kemungkinan untuk terjadi trauma. Oke. Nah, jadi orang-orang yang mengalami trauma kalau berkembang menunjukkan gejala-gejala biasanya paling banyak dalam bentuk kecemasan. Kecemasan itu Pak, kecemasan itu kekhawatiran yang berlebihan tentang sesuatu yang belum terjadi. Oh, jangan-jangan nanti ada gini, jangan-jangan kalau saya pergi ke sana nanti ada ini lagi. Nah, jangan-jangan kalau saya menjalin hubungan lagi dengan orang itu akan mengalami lagi. Nah, itu adalah kecemasan. Di masa yang akan kekhawatiran berlebihan tentang sesuatu yang belum terjadi. Ya. Sehingga begitu ada pemicu kecemasan itu terus-terus kemudian diikuti dengan perilaku mengantisipasi. Ya, anak-anak yang mengalami trauma karena dihukum oleh guru matematika yang sangat galak. Begitu salah dipukul misalnya. Ya, dia terus mengantisipasi bahaya begitu ada pelajaran matematika. Belum berangkat ini dari di rumah aja mungkin sudah keringat dingin, sudah perutnya mules dan sebagainya. Sehingga berusaha menghindari, ya, menghindari. Jadi kalau bisa dia nggak masuk. Perut saya sakit, Bu, dengan alasan, ya, mungkin saja dia memang betul-betul sakit, menunjukkan gejala sakit. Karena saking kuatnya keinginan untuk menghindari tadi. Ya. Nah, kalau peristiwanya ancamannya itu pergi, mungkin kecemasannya menurun, tetapi tidak hilang. Sehingga bahayanya kalau kecemasan ini tidak tersembuhkan tidak dapat dihilangkan, maka akan terjadi kecemasan dalam jangka panjang. Dan ini mempengaruhi perkembangan anak. Ya. Dan kalau kita pencemas itu dulunya biasanya riwayatnya masa kecil itu juga mengalami trauma. Oke. Nah, kalau begitu apa yang dapat dilakukan? Kalau kita yang mengalami, maka kita ini pertama mungkin bisa melakukan self care, ini penting sekali ya. Semua pola hidup sehat itu menolong. Oke. Nah, kemudian khusus alkohol ini menarik ini karena apa? Ternyata saya itu tidak menyadari karena kalau kita dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sangat agamis mungkin sulit dibayangkan, tapi ternyata ini banyak terjadi di lingkungan kita. Salah satunya adalah dulu pengalaman driver di keluarga saya itu, waktu dia mengalami peristiwa traumatik itu, dia cerita, ibu saya diajak mabuk-mabukan oleh teman-teman saya. Oh gitu, apa tujuannya Pak? Supaya lupa. Nah ini contohnya, melupakan dalam jangka pendek. Jadi rasa sakit, marah saat itu, sakit hati, marah hilang seketika. Ya, oke, pelarian ya. Terus saya tanya lagi, berapa lama itu bisa bertahan? Ya biasanya 1 hari, Bu. Terus setelah hilang traumanya, setelah hilang pengaruh alkoholnya, peristiwanya jadi hilang, Pak. Enggak juga. Berarti apa yang terjadi? Iya ya, dia sadar bahwa itu hanya sementara dan tidak ada gunanya. Ya,
Nah, kemudian kalau kita sendiri yang mengalami, kita perlu membicarakannya dengan orang yang kita percaya. Kalau kita tidak menemukan dukungan, lakukan konseling dengan profesional yang dapat membantu. Dan ini sekarang teknologi canggih sekarang itu sangat dimudahkan ya, online, banyak sekali layanan online. Ya. Kemudian mencari dukungan praktis. Nah, ini informal maupun formal. Kalau memang ada di lingkungan kita itu layanan, misalnya kayak tadi kalau di Jogja ada Women Crisis Center, kita bisa datang ke sana. Ya. Kita bisa juga mencari informasi tentang bagaimana menjaga diri kita. Dan strategi penanggulangan. Nah, ini biasanya di layanan formal itu akan ada informasi tentang strategi penanggulangan, baik itu secara psikologis, kesehatan, maupun secara hukum. Ya, kalau itu yang setidaknya itu yang pernah saya lakukan ya. Jadi layanan terpadu seperti itu saya rasa kalau di setiap provinsi di Indonesia harusnya sudah ada, karena cara kerja yang dilakukan oleh Rifka Anissa itu sudah diadopsi secara nasional. Cuma sekarang itu masih berlangsung atau tidak gitu. Ya. Nah, kemudian ini kalau kita mencari pertolongan dari profesional kesehatan mental itu keuntungannya adalah ini. Ya, bisa kita mendapatkan keterampilan untuk mengatasi gejala yang mengganggu. Kemudian membantu berpikir lebih baik tentang diri sendiri. Ya, tentang orang lain dan tentang dunia termasuk masa depan kita. Ya, kemudian cara mengatasi gangguan kalau itu muncul lagi atau relapse, ya. Kemudian, kita juga bisa mendapatkan keuntungan kalau dengan mengatasi gejala yang lebih besar, lebih serius, biasanya gejala-gejala lain itu juga akan teratasi. Ini kalau kita bisa mendapatkan layanan profesional, keuntungannya adalah itu. Kemudian kalau bagaimana kalau kita, bukan kita yang, kalau ibu-ibu saya yakin ini bukti minatnya tidak terbatas hanya dengan untuk diri sendiri, tapi juga untuk menolong orang lain. Nah, jadi kalau kita sebagai pendukung orang yang mengalami trauma ini, sediakan waktu untuk mendengarkan, penting sekali mendengarkan. Tapi sekaligus melakukan validasi. Jadi validasi di sini maksudnya adalah kita tidak maidu itu bahasa Jawa apa ya? Nggak percaya gitu, meragukan, ya, tidak meragukan apa yang disampaikan oleh orang yang mengalami trauma, sekalipun itu dalam nalar kita itu sangat aneh. Ya, dengarkan dulu. Nanti dari apa yang kita dengarkan, hal-hal yang tidak masuk akal itu bisa kita klarifikasi. Nah, saya diskusi dengan teman PJIM saya agak lupa yang di Turki atau di Mesir ya, yang di Mesir kalau nggak salah, di Kairo. Banyak yang tertarik. Kayaknya saya pengen itu Bu Muti, pengen latihan gitu. Ya silakan. Sebenarnya sih saya siap melakukan latihan. Bagaimana sih melakukan dampingan kepada keterampilan minimal aja lah yang bisa kita asah supaya orang lain ketika mengalami sesuatu itu bisa lari ke kita dan kita bisa menenangkan, bisa melakukan suatu kebaikan untuk dia. Ya, jadi ini dukungan dengan pertama mendengarkan tanpa mengadili, tidak menyalahkan, ya meskipun hanya bertanya mengapa kamu ke sana, itu menyalahkan seolah-olah. Nah, jadi kita bagaimana ketika mendengarkan, melakukan klarifikasi itu juga memperhatikan kalimat-kalimat yang menenteramkan ya untuk orang yang mengalami trauma. Kemudian ada empati. Empati itu paham tentang kerangka pikir orang lain. Ya, ya saya bisa memahami kamu begitu. Ya, tapi kalau simpati beda. Kalau simpati ikut perasaan, kalau ini empati ada di kepala, kita paham mengapa dia begitu. Kalau simpati kita ikut marah. Emang itu kurang ajar, itu memang harusnya itu simpati. Itu tidak menolong. Kalau empati itu menolong orang yang mengalami trauma bahwa dia dipahami. Tapi kalau simpati itu justru dibangkitkan emosinya untuk lebih marah lagi.
ya. Nah, kemudian, nah ini perlu kita lakukan karena memang dari berbagai penelitian dukungan sosial itu sangat penting. Oke. Nah, kemudian untuk diri sendiri ini ada, monggo ini karena saya membagikan tips simple, ini sangat mudah untuk dilakukan, adalah ini, tetapi ini sebenarnya dari terapi ya. Dari terapi ini banyak sekali dilakukan terapi kognitif, behavioral. Jadi logikanya adalah setiap situasi atau kejadian itu akan kita respon melalui emosi, pikiran, ya, emosi dulu bisa, pikiran dulu bisa. Peristiwanya apa, menimbulkan perasaan apa, itu emosi. Ya, peristiwanya mengalami kecelakaan, emosinya apa yang muncul? Takut berlebihan, misalnya. Terus yang dipikirkan, yang ada di pikirannya apa? Nah, atau sebaliknya, pikirannya seperti apa kok menjadi takut? Apa yang dia pikir? Aduh, aku nanti kalau naik, aku sekarang udah nggak berani naik, aku nggak boleh naik motor lagi, aku nggak boleh nyetir lagi. Karena kalau aku nyetir lagi atau naik motor lagi, nanti aku pasti, wah itu, meramal masa nanti pasti gini, atau aku jangan-jangan nanti, ya, pikiran-pikiran negatif muncul otomatis. Ya. Kemudian diikuti oleh perilaku. Perilaku apa? Perilakunya itu biasanya bermasalah. Entah itu melarikan diri, entah dia menangis, entah dia menarik diri, entah dia menggunakan obat-obatan dan sebagainya. Nah, ini juga disertai dengan sensasi tubuh yang tidak nyaman. Nah, ini 4 ini biasanya bergandengan. Ada peristiwa tidak menyenangkan, bisa pikiran dulu, bisa perasaan dulu, pikiran negatif diikuti oleh perasaan negatif, atau perasaan negatif disebabkan oleh pikiran negatif, diikuti oleh sensasi tubuh yang negatif, dan perilaku yang biasanya juga negatif, atau perilakunya itu simptomatik atau menimbulkan masalah. Nah, ini. Maka ketika ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, itu kita bisa mengatasi dengan cara ada peristiwa kita kenali. Emosinya yang muncul apa? Pikiranku apa? Oh, karena aku mikir begini, karena aku mikir bahwa kecelakaan itu bisa berulang, maka aku menjadi takut. Karena aku takut, maka aku menjadi gemetaran, perut mulas, dan sebagainya. Ya, sehingga aku tidak berani keluar rumah, misalnya. Itu sehat. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami trauma itu sulit untuk diajak merubah pikiran. Karena ini yang paling penting sebenarnya justru pikiran kita itu yang mengendalikan kita. Nah, maka kita perlu juga untuk latihan seperti ini. Kok aku bisa pikir, kok aku bisa berkhawatir naik motor lagi tuh, atau naik mobil lagi tuh, kira-kira apa sih kok saya bisa membuat saya cemas? Oh, dituliskan satu demi satu. Saya khawatir terjadi itu lagi. Terkhawatir ada orang mabuk, kemudian bla 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 bla. Nah, kemudian kita pikirkan, apakah kekhawatiran tersebut ya itu nyata? Kira-kira berapa persen kemungkinan untuk jadi? Nah, ini biasanya prosentasenya rendah. Tapi karena sudah kita yakini, itu membuat kita cemas. Nah, ya. Jadi kalau misalnya ternyata pikiran negatifku itu nggak terjadi, sebenarnya aku menjadi lebih bagaimana? Oh, aku mungkin menjadi lebih berani untuk naik motor kembali atau nyetir kembali. Kalau peristiwa tadi contohnya kecelakaan, ya. Nah, kalau memang ternyata benar-benar terjadi, nah bagaimana itu mempengaruhiku? Nah, itu kita pikirkan, ya. Nah, kemudian kalau terus-terus kekhawatiran terjadi dalam waktu, nah berapa lama? Kira-kira saya akan mengalaminya berapa lama? Seminggu, sebulan, setahun.
Nah, kalau kita sudah memikirkan ini, maka kita akan masa sih saya akan menghabiskan hidup saya untuk mengkhawatir terus-menerus. Padahal kenyataannya tadi kekhawatiran saya itu belum tentu terjadi. Prosentase prosentase terjadinya itu mungkin kecil, ya. Oke. Nah, jadi ini ya tadi kalau pikiran itu sangat penting. Makanya kita di dalam Al-Quran ada ya alladzi yuwaswisu fi sudurinas itu ya. Pikiran negatif itu mungkin termasuk was-was, rasa was-was di dalam hati kita. Ya, jadi karena kalau kita sudah mengenali bahwa pikiran tadi kita punya pikiran negatif, maka kita bisa menumbuhkan pikiran yang positif. Ya, jangan-jangan nanti aku mengalami kecelakaan lagi. Maka kita pikiran positifnya kita counter. Aku bisa berhati-hati. Ya, selama ini aku sudah mengendarai kendaraan sekian tahun tidak ada kecelakaan. Ada hanya satu kecelakaan hanya sekali. Artinya sebenarnya aku bisa menghindari kecelakaan. Mungkin saat itu sedang sial saja, misalnya gitu. Itu hal yang positif. Nah, kita juga bisa didukung dengan kalimat penyemangat. Nah, ini bisa dengan doa ya atau quotes-quotes yang positif gitu ya. Nah, saya menemukan ini pada anak-anak SMK yang mengalami kekerasan dalam keluarga. Ternyata ketika diajak untuk menemukan pikiran positif dengan doa, mereka coba kamu pengen seperti apa, nak? Aku pengen kuat, Bu. Oke, pengen kuat. Doanya apa? Saya kasih HP saya, ayo di browsing yuk cari. Bu, aku ini Bu. Wah, aku loh sabar Bu. Kata di agama suruh sabar Bu. Oh, innallaha ma'as-sabirin gitu. Dia tulis itu di kartunya. Ya, dia tulis. Ya, ini katanya mau ditempel. Ditempel di tempat yang mudah terlihat. Jadi setiap kali dia mau marah, dia bilang innallaha ma'as-sabirin. Nah, itu sehingga pelan-pelan menjadi lebih teratasi. Nah, ini kita bisa berlatih juga ketika mengalami sesuatu, mungkin tidak harus PTSD ya, kita sehari-hari itu banyak mengalami peristiwa tidak menyenangkan, bisa kita terapkan, atau kita bisa mengajarkan kepada anak-anak atau orang-orang yang kita kenal, kita ajak dulu untuk bernafas, ya, tarik nafas dulu secara dalam-dalam, seperti itu, kemudian pusatkan perhatian pada diri sendiri dan pernafasan, supaya kita tidak kembali ke masa lalu. Supaya berada di sini saat ini. Kalau di sini saat ini kita berada di tempat aman. Ya, memperhatikan nafasnya. Jadi kita bisa tarik nafas, kemudian memperhatikan nafas kita. Masuk, tarik nafas dalam-dalam, udara masuk ke dada, ke paru-paru penuh, terturunkan ke perut. Tahan sebentar, hitung kira-kira 4 detik. 1, 2, 3, 4. Hembuskan melalui mulut. Nah, untuk memperkuat kita bisa dengan zikir, ya, sehingga tidak kembali ke masa lalu. Karena yang menimbulkan kecemasan itu biasanya peristiwa trauma di masa lalu. Kemudian dirasakan, ya, kita sambil bernafas sambil memeriksa tubuh kita, pikiran kita, apa yang kita rasakan saat ini. Nah, ya, nah, perasaan diterima. Ya, diterima saja, nggak usah dinilai. Kemudian tarik nafas lagi. Kita sebutkan di dalam hati 3 hal yang dapat kita syukuri. Alhamdulillah hari ini saya sehat. Alhamdulillah anak-anak sehat. Misalnya apa saja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kemudian tarik nafas lagi. Kita tahan sebentar. Lepaskan sambil merenungkan 5 kualitas positif pada diri kita, hal yang positif. Ini paling sulit ternyata Ibu-ibu. Mahasiswa saya sulit sekali kalau disuruh melihat hal positif pada dirinya. Kenapa? Saking banyaknya trauma. Ya, sehingga itu harus kita cari izinnya dari diri sendiri. Kita mengizinkan diri kita untuk positif. Bukan orang lain sekarang, karena itu sudah menjadi satu dengan kita bicara tentang pengalaman kita, kondisi kita, mata kita. Ya. Nah,
Ketika muncul, nah, hal yang positif, terima itu. Catat. Ya, aku tuh baik hati, aku penuh perhatian, aku pinter masak, aku pinter mendengarkan, aku ramah, aku mudah bergaul dan sebagainya. Ya, kemudian apa saja yang Anda perlukan agar merasa lebih baik? Kita mengenali kebutuhan kita. Kalau kita tidak bisa memenuhi sendiri, kita bisa mendapatkan itu dari orang lain. Apa yang dapat dilakukan oleh orang lain agar diri kita merasa menjadi lebih baik? Kita bisa mengatakan, ya, misalnya saya ini mempraktekannya, kadang-kadang saya sedang stres gitu, ada teman saya gitu, saya bilang, Bu, aku pengen dipeluk saat ini. Saya mengatakan gitu. Kenapa, Bu? Peluk aja dulu, saya dipeluk dulu. Peluk gitu. Terus, ya, kenapa, Bu? Setelah saya merasa tenang, kenapa, Bu? Saya sedang cemas. Saya sedang merasa tidak yakin dengan diri saya sendiri. Ya, itu dengan sahabat saya bisa seperti itu. Ya, dan ini kita ajarkan pada anak-anak. Apa yang bisa aku lakukan untukmu supaya menjadi lebih baik? Jadi nanti anak-anak terbiasa bertanggung jawab terhadap kebutuhannya sendiri, tidak menyalahkan harusnya ibu begini, ya, itu mengambil kontrol hidupnya itu pada diri sendiri. Aku bisa minta tolong orang lain, bukan orang lain harus menolongku. Perspektifnya dibalik seperti itu. Kira-kira itu ibu-ibu. Saya tutup dulu, nanti kita diskusi. Waduh, ini kepanjangan, nggih. Mohon maaf kalau ini kepanjangan ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu, Ya. selesai kita masuk sesi diskusi sedikit. Sudah ada beberapa pertanyaan di chat. Ya. Yang pertama, apakah dosa dapat menyebabkan trauma? Misal, seorang menembak burung, lalu tertembak orang lain hingga mati. Lalu klien selalu ketakutan mimpi buruk. Dosa semisal lainnya, seperti tadi, apakah dosa dapat menghasilkan sebuah trauma? Nah, itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah ilmu agama dapat membumi hanguskan yang namanya istilah trauma pada diri seseorang? Misalnya, percaya takdir Allah adalah baik. Apakah tetap akan ada trauma pada anak ini? Itu dua pertanyaan itu dulu, Bunda. Monggo. Saya rasa kalau di dalam agama kita itu sebenarnya prinsipnya Allah itu pemaaf ya, pengampun ya. Jadi sebenarnya dibalik ini ya, peristiwa kita melakukan satu keburukan, kemudian diikuti pikiran negatif. Pikiran negatif itu dalam bentuk sebenarnya merasa bertanggung jawab atas sesuatu yang kita lakukan. Sebenarnya itu dalam konteks agama biasanya disebut dengan dosa tadi ya. Dosa itu adalah pikiran merasa bersalah yang sangat kuat gitu ya. Sebenarnya di sini di satu sisi ini bisa menimbulkan beban, tetapi itu juga satu kalau secara religius kan itu tanda-tanda bahwa kita punya kesadaran diri. Ya, jadi, nah bagaimana itu bisa kita hilangkan? Tentu saja dengan pertobatan ya. Di dalam justru kalau secara agama itu sangat menjanjikan, ya. Ada tuntunan bahwa kita bisa bertaubat. Nah, tentu saja bagaimana menuntun taubatnya ini yang menjadi tantangan. Mudah ya mengatakan bahwa kita bisa taubat gitu, tetapi bisa mengajak orang untuk taubat, tetapi bagaimana kita menuntun dia agar taubatnya ini bisa betul-betul dihayati dengan sepenuh hati. Ya, saya rasa itu penting sekali. Ya, tentu saja yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita menuntun penyintas itu untuk menerima bahwa kenyataan itu terjadi, kemudian
memberi ruang kepada dirinya sendiri bahwa saya masih punya kesempatan untuk berbuat baik, saya punya kualitas-kualitas positif, dan dosa itu terjadi ketika kita berpikir tentang Sang Khalik ya, pada Allah. Jadi kita bisa bertobat kepada Allah, tetapi kalau urusannya dengan manusia, tentu saja kita harus minta maaf, menebus ya, mempertanggungjawabkan perbuatan kita untuk sesama manusia. Jadi kan memang hubungan kita itu bukan hablum minallah saja, tapi juga hablum minanas, dan ini harus dua-duanya dijaga. Itu. Ya. Nah, kalau saya justru sangat optimis dengan apa ya, ajaran agama ini untuk membimbing orang yang mengalami trauma itu mengatasi masalahnya. Ya, contohnya orang-orang yang punya ingatan-ingatan tentang peristiwa traumatik yang tidak hilang-hilang dan terus berulang. Ya, itu mungkin kita bisa cari di dalam Al-Quran. Ya, kenapa kok kita punya ingatan tertentu? Sebenarnya siapa sih yang mengizinkan kita punya ingatan tertentu? Nah, maka kita bisa mengajak dia untuk mencari hikmahnya. Dengan peristiwa ini hikmah apa yang, kebaikan apa yang muncul dari sana? Ya, mungkin apa ya, di surah Al-A'la ya, mungkin kalau ada nah itu kalau tidak salah di dalamnya itu ada hal-hal Allah itu hanya atas izin Allah lah kita mengingat, memiliki menguasai apa yang kita alami, pengalaman kita pelajari itu menjadi teringat, ada di dalam ingatan kita. Jadi dari sana ingatan yang buruk pun sebenarnya kita bisa yakini bahwa sekalipun itu ingatan tentang peristiwa buruk, kita bisa berdoa mohon kepada Allah bahwa supaya diberikan hikmah dari pengalaman buruk tersebut, kita bisa mengambil pelajaran untuk kebaikan kita. Saya rasa itu. Ya. Untuk chatnya tadi gimana? Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Bunda, pertanyaan selanjutnya. Ini dari salah satu teman kita, itu anaknya itu umur 6 tahun, ada yang trauma sama air kolam luas sama lautan. Pokoknya air yang banyak gitu Bunda. Nyelupin kaki di pantai aja itu nggak mau, sampai nangis-nangis jerit-jerit gitu. Ada ketakutan berlebihan gitu. Nah, ceritanya dulu itu pas umur 2 tahunan pernah gelagapan di kolam renang. Tapi sebenarnya nggak ada hal, menurut kita orang tuanya gitu, nggak ada hal yang krusial banget gitu, soalnya dipegangin juga. Nah, nah gimana Bunda? Jadi kakak jadi kalau ada sebenarnya bukan hanya anak-anak, orang dewasa juga bisa. Jadi ada pada saat mengalami trauma itu, kita itu seolah-olah pikiran itu dipersempit gitu. Hanya dipusatkan pada peristiwa yang buruk saja. Dan ingatan itu menjadi sangat intens gitu. Nah, maka dari itu kita memang bisa mengajarkan dia untuk kembali mengenali situasi trauma, tetapi secara perlahan-lahan. Ya, artinya kan pada saat mengalami ketidaknyamanan di kolam renang tersebut, ada asumsi kolam renang bahaya itu dikaitkan dengan air yang seperti air yang banyak. Kalau di rumah mandi tidak takut kan? Nah, jadi air yang banyak meluap-luap. Jadi konotasi dari air kolam yang banyak tadi itu yang membuat dia terancam tadi. Ketika lihat laut, wah ini juga sama, ini diasosiasikan laut itu juga bahaya seperti kolam renang. Nah, memang sebenarnya ada cara-cara untuk memperkenalkan, mengurangi bahaya itu dengan cara yang bertahap. Ya, artinya mungkin mengajarkan pada dia untuk air itu tidak bahaya. Ya. Nah, tetapi apa yang menyebabkan itu menjadi bahaya?
Ya, karena kalau memang anak-anak tidak waspada juga bahaya ya. Kenapa kemarin di kolam renang terjadi seperti itu? Mungkin kita bisa ajak anak untuk memikirkan itu. Oh, karena kemarin seharusnya aku pakai pelampung. Kalau pakai pelampung, kira-kira bahaya apa gunanya dan sebagainya. Ya. Nah, sebenarnya ini kalau anak-anak agak sulit saya sampaikan secara lisan saja, Ibu, karena itu biasanya ada proses terapinya itu mungkin dengan menggambar atau dengan apa boneka-boneka begitu, play terapi itu, sehingga lebih memudahkan dia untuk menyampaikan kekhawatirannya. Dan kita jangan sampai melakukan simplifikasi gitu ya. Enggak apa-apa, itu orang lain juga enggak apa-apa. Ini ibu juga enggak apa-apa. Karena ketakutan dia nyata. Bagi kita itu subjektif, tapi bagi dia itu objektif, benar-benar menakutkan. Nah, jadi kita validasi, iya, saya paham kamu takut, ya, tapi ada ibu di sini yang bisa menjagamu, ya. Nah, seperti itu, mungkin pelan-pelan. Terus yang penting jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti akan menimbulkan bahaya lebih besar lagi. Jadi mungkin sambil kita memperkenalkan kembali, sebenarnya ada yang namanya desensitisasi sistematik, itu menghadapi bahaya secara bertahap tapi melalui imajiner gitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, saya sulit untuk menyampaikan secara lisan karena itu biasanya dilakukan oleh psikolog. Jadi kalau dia sudah berani menghadapi ketakutan secara imajiner, baru kita hadapkan pada situasi menakutkan yang senyatanya gitu. Nah, ini saya tidak bisa, mohon maaf, ini saya tidak bisa sampaikan secara lisan dengan memuaskan mungkin, tetapi ini ada cara-cara seperti ini. Kira-kira itu, Mbak Jen, ibu-ibu ya, yang Bunda, lain itu kayaknya asik sekali. Ya, apakah ya Bunda, apakah jadinya trauma itu memang pendekatannya secara psikologis itu kasus per kasus jadinya ya, Bun? Iya, kalau psikologi kasus per kasus, kecuali untuk bencana ya. Kalau bencana bedanya itu event, insiden dan bencana bedanya di situ. Kalau insiden atau event itu biasanya hanya kasus per kasus. Tapi kalau yang bencana itu masif gitu, luas gitu. Nah, kalau yang itu ya tentu saja healingnya bersama-sama. Jadi kemarin yang saya sampaikan di SD itu, kami bekerja dengan 460 anak. Ya, tentu saja kita pisah-pisah sesuai dengan tingkat umurnya, tingkat perkembangannya ya. Ya, tentu saja ternyata dari proses tersebut, kalau bencana itu kan semua orang mengalami di lingkungan itu. Sehingga dia ada konotasi saya tidak sendiri. Ketika dilakukan bersama-sama, saya tidak sendiri. Nah, kemudian apakah peristiwa-peristiwa yang terjadi individual ini bisa nggak dilakukan bersama? Bisa, tapi dalam kelompok kecil. Dalam kelompok kecil bisa. Hanya kalau untuk anak-anak yang sudah saya lakukan dengan mahasiswa itu, mahasiswa S2 itu mendampingi korban bullying. Itu bisa dalam kelompok kecil. Kemudian yang agak ini, tapi ini memang mahasiswa S2 yang memang punya kualitas beda ya, ini memang pinter banget gitu, itu bisa melakukan intervensi kelompok itu untuk fobia. Tapi itu memang butuh sekali. Jadi kalau yang di luar yang bencana memang biasanya individual atau kelompok kecil. Ya, gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu-ibu yang masih di studio 1, adakah tambahan pertanyaan? Teh Nelly mau bertanya? Ini kayaknya asik banget ya. Tidak ada. Saya ada lagi ngumpul-ngumpul asik, Bunda. Boleh, nggak apa-apa nanti kalau memang ada keinginan untuk diskusi lagi topik lain bisa disampaikan, nanti nggak apa-apa kita agendakan.
Saya pernah tinggal di Jepang sekitar 3,5 tahun gitu ya. Ibu-ibu ini mengingatkan saya dengan pertemuan yang kami lakukan. Cuma waktu itu biasanya orang Indonesia dan orang Indonesia yang kerja di sana, kemudian keluarga pelajar gitu. Untuk hari-hari tertentu ya masih agak luas ya. Biasanya geng kita dengan Malaysia. Itu juga ya, saya jadi nostalgia ini melihat ibu-ibu. Waduh, saya dulu juga mengalami seperti ini. Rasanya senang sekali ketemu dengan Masya Allah. saudara-saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya tentang trauma. Yeah. Iya, ini mengenai trauma. Saya sebenarnya sih segan untuk mengungkapkan karena itu di masa lalu ya Bu ya. Jadi dari kecil saya sampai gadis remaja, papa saya itu sering mukul ibu ya. Akhirnya saya alhamdulillah mendapat jodoh orang sini. Saya juga dipukul sama suami. Saya mendapatkan satu anak laki-laki, ya alhamdulillah lah udah besar sekarang udah 18 tahun. Ya ada dia melihat segala kekerasan dalam rumah tangga selama waktu. Tapi alhamdulillah saya udah bercerai dari semua genggaman. Nah, sekarang pertanyaannya, saya mengerti sekali keadaan anak saya karena menghadapi hal-hal yang dia lihat. Ya, tapi tapi saya tetap menyambung silaturahmi dengan keluarga bapaknya gitu. Walaupun ya mungkin apa ya Bu ya, saya nggak banyak hal yang traumatis yang besar, tapi saya alhamdulillah mungkin karena pertolongan Allah saya nggak berusaha nggak mengingat masa lalu. Saya maju ke depan. Alhamdulillah Allah mengirimkan jodoh yang baru, ya suami yang alhamdulillah soleh, alhamdulillah. Tapi ini masalahnya, ya anak saya juga sekarang udah besar, udah 18 tahun. Saya tuh merasa, karena merasa bersalah gitu. Kenapa saya nggak bercerai dari dulu, nggak menunggu harus anak saya itu melihat semuanya gitu. Jadi kadang-kadang ada, ya dia juga banyak juga masalah sekolah, banyak hal lah dalam kehidupannya. Tapi alhamdulillah mungkin dengan doa, dengan segala apa ya, hal-hal yang apa ya saya dukung lagi. Iya. Kadang-kadang saya itu ya gitu, apa yang harus saya lakukan. Terima kasih. Ya luar biasa ini pengalaman ibu. Mohon maaf, ibu siapa ini? Ibu Nelly. Ibu Nelly. Ibu Nelly, Masya Allah. Perjuangan penjenengan luar biasa. Ya, itu semangat yang luar biasa, diberikan kekuatan, tekad untuk maju ke depan, tidak mengingat lagi masa lalu. Nah, ingatan itu sebenarnya kan kita selalu mengatakan ingatan itu sebenarnya ada di otak kita. Nah, susahnya tubuh kita itu juga mengingat itu. Jadi orang-orang yang mengalami trauma itu kadang-kadang aku sudah melupakan, tapi dia perilakunya secara tidak sadar itu ada perilaku-perilaku tertentu yang mungkin tidak memberdayakan. Ya, misalnya ketika menghadapi sesuatu yang mengingatkan dia pada trauma, dia nggak mau mengingatkan di kepalanya, tapi tubuhnya terasa tidak nyaman. Mudah marah misalnya, mudah tersinggung, mudah terprovokasi. Ya, atau yang tadi yang salah satu yang itu menjadi kelemahan kita, misalnya kita inginnya diakui. Artinya kalau disepelekan kita mudah marah, dibandingkan mudah marah misalnya. Itu kan seolah-olah tidak ada kaitannya dengan trauma. Tapi itu mungkin melambangkan, jadi trauma itu sudah masuk, efek dari trauma tersebut masuk ke dalam perilaku keseharian kita. Jadi trauma related behavior gitu ya. Bukan traumanya lagi yang melambangkan tadi karena pengalaman kita tertumpuk banyak. Nah, ini hal-hal yang perlu diwaspadai. Satu, Bu Nelly ini, monggo silahkan nanti dicek sendiri. Aku biasanya sensitif terhadap apa?
Ya, misalnya kalau kita tahu kita sensitif terhadap hal itu, maka kita bisa mengantisipasi. Ya, misalnya kalau aku dibandingkan, aku sangat mudah marah. Kalau aku marah, ekspresiku begini. Kalau ekspresiku begini, orang lain, misalnya anakku, bisa melihat apa efeknya untuk anakku, itu bisa pikirkan. Ya, jadi sebenarnya itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian kalau memang efeknya itu tidak banyak, artinya kita tidak khawatir ada bahaya yang datang dari diri kita yang traumatized tadi ya. Karena saya punya trauma, mungkin saya menjadi sensitif, mungkin mudah tersinggung dan sebagainya. Karena mudah tersinggung itu anaknya menjadi cemas karena dia waspada ya. Kalau orang tua pencemas itu anak kan menjadi waspada. Aduh, jangan-jangan ibuku marah. Jangan-jangan ibuku marah. Karena nanti ketika dia mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, nggak berani cerita. Kenapa? Karena mungkin kemarahan ibunya lebih menakutkan daripada peristiwa traumatiknya. Nah, ini banyak dialami oleh anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Jadi dia mengalami kekerasan seksual, ancaman dari pelaku itu tidak disampaikan orang tua. Kenapa? Karena dimarahi orang tua itu lebih menakutkan daripada ancaman pelaku kekerasan seksual tersebut. Nah, ini terjadi. Jadi kalau Mbak Nelly ini agak setback sedikit, coba diidentifikasi ada nggak hal-hal yang membuat saya sensitif, supaya itu bisa dicegah untuk menambah beban anak. Ya, nah sekarang putranya bagaimana? Karena dia sudah 11 tahun, mungkin ajak dia untuk bicara. Adakah hal-hal yang mengganggu dia? Nah, kita bisa mengatakan, kalau penjenengan merasa bersalah, bisa aja seperti ibu tuh kadang merasa bersalah loh, Nak. Karena berpikir seperti ini. Tetapi saat itu memang ibu maksud saat itu pertimbanganku adalah mencari jalan terbaik. Kan orang itu tidak langsung bercerai. Kenapa? Karena berharap dia ada hidayah yang membuat dia menjadi baik kembali ya. Jadi ada siklus dalam kekerasan dalam rumah tangga itu ada siklus. Karena kita mencintai, maka kita berharap. Tapi kita tahu terteror terus, kita berharap cemas, harapnya cemas, jangan-jangan dia benar-benar jadi baik lagi enggak ya? Nah, itu kadang-kadang yang membutuhkan waktu panjang itu salah satunya adalah harapan kita bisa memperbaiki rumah tangga. Ya, tentu saja ada faktor-faktor yang sifatnya sosial ya, misalnya stigma orang bercerai, kemudian pertimbangan bagaimana tidak mau anak kita besarkan sendiri dan sebagainya ya. Itu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, tetapi dinamika yang terjadi di dalam rumah tangga itu seperti itu. Kita bisa terus terang kepada anak tentu saja dengan diseleksi ya. Mungkin kita bisa menyampaikan apa yang kita khawatirkan kepada anak. Aku tuh khawatir jangan-jangan kamu bla 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 bla. Maka kalau ada hal-hal yang mengganggumu, silahkan kamu cerita sama ibu. Itu. Nah, jadi prinsipnya tadi kita menawarkan apa yang bisa kulakukan untuk membuatmu nyaman, Nak. Iya, saya sudah sampaikan. Kadang alhamdulillah ya, saya ada program terapi familial ya. Kita bertemu 1 bulan sekali dengan Alhamdulillah. psikolog, terapeutik gitu atau psikiater, kita berkumpul. Alhamdulillah. Jadi apa yang ada dia masalah ini kita ada mediasi gitu Bu. Alhamdulillah setiap bulan kita diadakannya alhamdulillah dengan waktu komunikasi lebih baik gitu. Alhamdulillah. Nah, sekarang rasa salahnya ya, setiap manusia itu kan ditakdirkan lemah ya, kesalahan itu biasa. Oke, jadi bagi diri sendiri, monggo ini diri sendiri dipeluk. Monggo Mbak Bu Nelly, yuk kita bikin butterfly hug. Oh iya. Kita bikin butterfly hug ya. Kita katakan pada diri sendiri, alhamdulillah
kamu sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada kesalahan di masa lalu dan sudah terjadi. Semua sudah bisa diatasi. Terima kasih pada diri sendiri. Ucapkan terima kasih pada diri sendiri. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, dah peluk diri sendiri, disayangi. Ya, salah itu biasa. Iya, makasih Bu ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana ini Bu Yejen? Kalau sudah tidak ada, masih ada lagi kah? Ada Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh Bu. Kenalkan saya dengan Neti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu, saya Ibu mau siapa? tanya. Maaf, Ibu siapa? Neti. Bu Teti. Ini agak putus-putus. Iya, Bu Neti. Mbak Neti. Ya. Putus-putus ya. Ya. Neti, Neti. Ya, gimana Ini loh, Bu Neti? Bu Ustazah. Singkat aja garis saya besarnya, bukan ustazah. misalkan, Saya bukan ustazah ya. Iya, bagi Bu saya Muti saja. ustazah. Begitu loh Ibu, gini loh Bu, garis besarnya aja ya disingkat. Misalkan ya, bukan misalkan, memang pernah terjadi saya melakukan sesuatu untuk kebaikan satu asosiasi di Indonesia. Ternyata saya tipu, ternyata tidak terbukti asosiasi itu. Jadi saya tuh trauma. Apakah itu kan termasuk trauma ya? Jadi saya tuh trauma melakukan suatu kebaikan yang besar yang sama, tapi tetap saya melakukan kebaikan, tapi tidak sebesar yang pernah saya lakukan gitu loh. Nah, apakah saya ikhlas nggak sih? Saya sih merasa udah ikhlas, tapi jadi trauma gitu. Saya mau melakukan kebaikan yang besar seperti itu lagi karena saya merasa tertipu. Jadi saya trauma gitu. Gimana caranya mengatasi supaya saya bisa melakukan itu besar kebaikan yang saya pernah lakukan, yang meskipun saya tertipu juga itu gitu loh, biar hilang trauma saya gitu loh, gitu. Gimana cara mengatasi gitu loh? Ya, wah ini masalah yang gitu sangat aktual. Iya, ini masalah sangat aktual. Jadi saya dan suami punya pengalaman yang sama, Bu. Ya, dan itu sampai kita koordinasi dengan kepolisian. Ya, karena ternyata datanya itu fiktif semua. Jadi untuk penggalang dananya itu ternyata untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin ke arah terorisme gitu. Ya, jadi itu memang saya bisa paham banget, bisa memahami itu perasaan Bu Neti. Sebenarnya ya, nah sekarang traumanya adalah apakah sikap Bu Neti yang sekarang was-was, harus waspada, benar enggak ya, gitu ya? Nah itu suatu trauma, iya, trauma. Tapi itu apakah itu berlebihan? Tidak, karena trauma itu sebenarnya respon normal terhadap situasi yang tidak normal. Ya, ketakutan, was-was itu normal. Penyesalan itu juga normal. Karena memang peristiwanya tidak normal. Ya, peristiwanya yang luar biasa. Nah, sekarang karena itu sudah Anda lakukan, niatnya baik, sudah insya Allah itu tercatat sebagai amal panjenengan. Amin. Ya, semoga tidak mengurangi nilai amalnya, insya Allah tidak berkurang. Amin. Ya, nah Allah nanti yang akan membalas orang yang pengalaman itu. Nah itu kalau itu sudah selesai. Nah sekarang mungkin perlu kita kehati-hatian itu tetap waspada itu saya rasa tetap perlu dipertahankan. Cuma yang penting adalah membuat strategi gimana saya tetap bisa beramal tapi ya itu benar-benar nyata gitu. Nah itu mungkin kita bisa mulai ini masalah saya juga kok Bu. Nah saya jadi anjuran di dalam agama itu kan memberikan bantuan yang terdekat ya. Betul. Nah yang terdekat itu mungkin kita bisa melakukan identifikasi itu dulu. Jadi saya sekarang yang
apa yang jauh-jauh. Nah, karena sudah terlanjur saya tuh nggak tegaan. Jadi kalau lihat di Instagram itu apa ya kita bisa dan sebagainya, nyumbang gitu. Cuma begitu ada rame-rame dibongkar banyak ya gitu, terus saya jadi nggak berani juga gitu. Nah, akhirnya ya saya rubah strateginya adalah mengidentifikasi di sekitar kita itu siapa saja yang butuh. Atau kalau kita punya sahabat yang amanahnya, yang amanah gitu ya, itu kita bisa identifikasi. Kamu punya program apa, Pak? Atau Ibu sana di mana? Minta situasinya. Kalau itu mendampingi, dampingannya berapa orang? Saya sampai gitu. Ya, misalnya, ya berapa orang dampingannya, kegiatanmu apa, rencanamu kegiatan setahun itu apa saja yang akan dilakukan. Saya sampai gitu, Bu, sekarang. Ya. Kalau kebutuhanmu setiap setahun berapa, setiap bulan berapa, aku bisa nyumbang berapa. Dah, saya sekarang begitu. Sama tetapi ya ini ada jeleknya juga, ada jelek. Ada jeleknya kalau saya melihat dulu saya di Instagram itu paling sering ternyuh terus nyumbang gitu ya tanpa pertimbangan. Sekarang tuh jadi saya lewati itu merasa bersalah juga ya. Iya, tapi Bu, itu saya betul, sebenarnya bentuk trauma juga. Betul. Iya, betul. Itu salah satu bentuk trauma. Tapi insya Allah karena niat kita baik ya. Ya, karena kalau kita memberikan pada seseorang yang tidak bertanggung jawab itu juga tidak akan membuat dia jera kan. Nah, betul. Nah, ya. Bapak Ibu sudah itu ya. yang itu banyak sekali terjadi ya, tetapi orang karena kita yang jadi korban kejahatan itu lebih baik daripada yang melakukan. Iya betul. Cuma jadi trauma ya saya jadinya biasanya kan A, B, C, C, bunda saya percaya gitu. Sekarang seperti Ibu katakan gitu, jadi saya lebih hati-hati dan saya untuk setahun ini budget saya sekian gitu. Kalau maksimal sekian, jadi dulu nggak ada begitu, saya los aja, dulu nggak ada gitu. Gitu. Iya. Jadi gitu ya, setidaknya program bagus, ya. Untuk setahun ya gitu ya. Iya. Atau diserahkan aja lazismu. Nah, saya sekarang gitu, lazismu kan setiap daerah ada lazis Muhammadiyah kan sekarang ada di setiap daerah. Ternyata itu juga mereka minim dana ya. Misalnya kemarin ada bencana di Kulon Progo tuh, terus teman-teman yang di lapangan gitu, yang relawan-relawan itu lazis dana. Oh ada teman saya yang memberdayakan siswa SD yang di pelosok-pelosok SD Muhammadiyah yang di pelosok itu yang berprestasi gitu, tetapi tidak ada dana. Kenapa tidak menghubungi lazismu? Ternyata lazismu di daerah itu juga dananya sangat terbatas, misalnya seperti itu. Ya, jadi saya juga kalau sekarang ya pilih ya ke lazismu aja yang jelas itu sudah jelas alurnya gitu. Iya betul. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya. Sama-sama, selamat berjuang. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, terima kasih atas pencerahannya hari ini tentang trauma. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kami semua. Maaf ini Ibu, kebetulan ibunya udah banyak yang pulang. Tidak apa-apa. Ya Ibu, terima kasih. Saya tuh senang ibu-ibu bisa belajar bersama, tapi waktunya masih terbatas. Ya. Terima kasih Ibu ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Nanti semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Kalau ada hal-hal yang bisa diskusikan, mungkin kita bisa ulang kembali. Fastabiqul khairat. Kalau ada kesalahan itu dari saya, kalau ada kebaikan insya Allah datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.